Oke, sekali lagi salam untuk kita semua. Siapa yang sudah siap diperlengkapi di dalam rumah tangga masing-masing, boleh angkat tangan. Ya, puji Tuhan ya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita nanti diperlengkapi di dalam membina rumah tangga kita, menghadapi anak-anak kita di zaman yang semakin hari semakin rusak ya di dalam berbagai macam tantangannya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah menjaga kami, memelihara kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai di tempat ini. Kami boleh sampai dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami, pembinaan keluarga pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dari awal hingga selesai, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan, sehingga setiap kami di dalam keluarga semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan terlebih saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Engkau juga nanti berkati hamba-Mu yang akan memimpin materi pada malam hari ini, kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita bernyanyi sebuah lagu bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, baik, sebentar kita akan masuk di dalam materi kita.
yang akan dipimpin oleh Guru Injil Bun Hau. Kita mempersiapkan hati kita supaya Tuhan memperlengkapi kita dengan hikmat-Nya, sehingga setiap materi yang kita dengar tertanam di dalam hati kita dan kita menjadi pelaku-pelaku daripada setiap firman-Nya. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, bersama keluargaku kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi dari awal. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat malam semuanya, kita bersyukur kita bisa berkumpul malam hari ini ya. Jadi bulan lalu kita bersama-sama belajar tentang generasi strawberry. Yaitu bukan karena rentang lahir zaman kapan, tapi karena pola asuh yang keliru yang membuat anak-anak kita jadi lembek. Saat ini ada kesempatan bagi kita untuk sharing. Ya, ada yang mau sharing mengenai apa yang sudah kita alami di dalam keluarga menghadapi anak, atau ada upaya-upaya yang sudah kita coba lakukan supaya anak kita bisa mandiri dan lebih tangguh. Ada yang mau sharing? Oh ya, Ken silakan ya. Mari kita dengar sharingnya bersama-sama ya. Makasih Kepol. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ken. Jadi anak saya umurnya 8 ke 9 tahun. Saya nggak tahu, jadi kata Kopal kan bukan rentang umur katanya ya, pola asuh. Kalau saya tangkap jadinya, kalau merunut yang kemarin kita dengar itu kan Gen Z katanya yang strawberry ya. Jadi saya pikir ini benar nggak ya, maksudnya kalau saya mau sharing, apakah anak saya masuk strawberry gitu. Tapi yang saya mau sharing mungkin gini, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, mungkin jangan-jangan kita yang buat anak-anak kita jadi strawberry gitu. Ya, jadi kalau ini cerita sedikit, maksudnya waktu Chloe bicara sama kita, dia bilang, aku nggak mau jadi gede katanya. Loh kenapa? Kita pikir kenapa nggak mau jadi gede? Harusnya kan semangat jadi gede gitu. Dia bilang dia nggak mau jadi gede. Kenapa? Ya, karena kalau gede itu nanti saya harus ngalah sama yang lebih kecil katanya. Terus
Ya itu kan didikan kita sebenarnya ya, kita kamu udah gede, kamu harus ngalah sama yang kecil. Makanya dia bilang saya nggak mau gede, saya tetap mau jadi anak kecil supaya terus prioritaskan kali ya, didahulukan begitu. Jadi ini saya mau sharing, maksudnya mungkin ada kata-kata kita yang secara kita nggak sengaja kita pikir itu benar, buat anak-anak tangkapnya beda gitu. Jadi mereka pikir gue nggak mau jadi gede, karena kalau gede harus kasih prioritas ke yang adik saya yang kecil gitu. Jadi bersyukur, maksudnya kita terus diperlengkapi dengan program-program seperti ini, kita tahu, oh kayak gini tuh harusnya nggak boleh gitu. Kita harus kasih penjelasan yang benar tentang pola pikir kita, mungkin kita yang masukkan ke mereka mungkin menurut kita benar, tapi menurut anak-anak mungkin nggak benar gitu. Ya jadi tangkapannya salah begitu. Jadi mungkin sekitar begitu aja sharing saya sedikit. Jadi ya bersyukur ada program seperti ini, kita terus diperlengkapi jadinya. Diperlengkapi maksudnya gimana sih cara mendidik anak yang benar begitu. Mungkin bukan semata-mata dari kacamata kita, karena kita punya didikan orang tua yang ya terus terang sangat-sangat kaku kalau versinya bapak kita dulu ya. Jadi cara didik mereka dengan cara didik anak sekarang jauh berbeda. Kita bersyukur ada program-program seperti ini, mudah-mudahan kita terus diperlengkapi. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Mari kita beri aplaus ya buat ini ya, para pejuang, para ayah ibu yang berani, luar biasa. Ya, oleh karena itu kita semua mari kita juga berbagian di dalam pekerjaan yang baik ini. Bapak dan Ibu diminta untuk buat video testimoni. Ya, setelah ikut ya beberapa sesi hampir tiap bulan kita adakan. Banyak hal yang tentu kita sudah dapatkan dan kita coba kerjakan dalam keluarga kita masing-masing. Minta testimoninya dalam bentuk video pendek-pendek saja ya, jadi nggak usah panjang, pendek, yang penting yang apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu hadapi, baik itu kesulitan, baik kegagalan atau keberhasilan, is okay, nggak apa-apa, itu sangat memberkati. Sehingga teman-teman kita yang lain melihat dan mendengar, iya saya nggak sendirian, banyak keluarga yang berjuang seperti itu. Oke? Ya, jadi minta tolong dibikin testimoninya dalam bentuk video dan dikirim ke saya. Ya, baik, saya persilakan Bapak Buna untuk menyampaikan materi malam hari. Terima kasih. Selamat malam semuanya, shalom. Senang sekali boleh berkumpul kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Udah setahunan saya nggak kemari ya. Begitu saya kemari kaget, ada layar yang baru ini ya. Luar biasa, bisa karaoke dulu lagi ya. Bersyukur ya Tuhan boleh mengumpulkan kita untuk belajar ya. Nah, seperti tadi Pak Paul bilang, kita bersyukur ada, dan juga kesaksian dari Bapak Ken juga mengingatkan kita bersyukur ada program pembinaan seperti ini gitu ya. Ada yang jauh-jauh dari pos mau hadir, kata saya tanya tadi jauhnya berapa? 1,5 jam, buset sama saya. Kalau pulang ke Cibinong juga 1,5 jam, ya kita sama-sama jauh ya. Habis belajar dari sini kita pulang bareng gitu ya, Anda ke sana, saya ke sono gitu ya. Tapi sama-sama kembali mengendapkan apa yang kita belajar. Saya berharap apa yang saya sampaikan malam hari ini ya benar-benar juga boleh Bapak Ibu Saudara menangkap, mencoba apa yang Roh Kudus mau katakan kepada kita. Mungkin udah sering kita dengar, tapi saya percaya pasti ada satu hal yang kita bisa bawa pulang gitu ya. Jadi nggak cuma makanan kita bawa pulang, tapi apa yang kita pelajari kita boleh bawa pulang. Dan saya bersyukur tema ini boleh diberikan kepada saya gitu ya. Kebetulan saya punya kami ya. Sekarang malam ini saya tidak sendiri ya, karena berbicara tentang mother and son, ibu dan anak laki-lakinya, saya mengajak istri saya. Istri saya silakan boleh berdiri. Ini namanya Bella, istri saya ya. Jadi saya nggak sendiri dan kami punya 2 orang anak. Rangga umur 16, laki-laki, jadi nanti Bella akan cerita. Kirana umur 13 ya, perempuan, saya dengan Kirana, jadi pas tuh. Nah, saya bersyukur, saya juga belajar Bapak Ibu, bukan cuman Bapak Ibu yang belajar, saya belajar dulu gitu ya. Saya kembali lagi nginget apa ya pengaruh apa yang saya berikan kepada Kirana, apa yang Bella berikan kepada Rangga. Kita sama-sama mau belajar malam hari ini. Dan sekali lagi yuk kita minta Roh Kudus yang akan menolong kita, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, kembali mencerahkan akan hati kami, boleh kami belajar apa yang Tuhan mau kepada kami, boleh belajar dan kami terapkan di dalam keluarga kami. Jangan kami pulang dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh apapun yang Tuhan mau katakan kami boleh tangkap dan kami boleh lakukan walaupun sulit ya Tuhan, tapi kami berjuang, kami terus berjuang, berjalan bersama Tuhan, kami dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan boleh kembali lagi menjadi saluran berkat Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, di belakang salib Tuhan saja Engkau sembunyikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya akan mulai dengan ini. Kita akan berbicara tentang dampak gitu ya. Ketika kita mau membicarakan tentang dampak, berarti kita sedang mau menjadi berarti. Kita mau menjadi penting, signifikan, penting di dalam buat anak kita maupun buat diri kita, gitu ya. Nah, di balik dampak yang kita ingin berikan kepada anak, pasti ada yang namanya tujuan, purpose. Ya, ketika kita melakukan parenting, membesarkan anak-anak kita, pasti ada tujuan ya, yang kita ingin berikan kepada mereka. Dan kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, Bapak Ibu Saudara, yang namanya tujuan itu pasti berawal yang namanya harapan, gitu ya, harapan. Nah, ketika kita berbicara mengenai harapan, apa sih harapan orang tua? Boleh ada yang mau menjawab, apa sih harapan Anda kepada anak-anak Anda? Dia satu kutipan mengatakan demikian gitu ya. Orang tua nggak pernah nuntut, nggak pernah ya, mungkin di sini nggak pernah nuntut ya. Ini ada juga anak laki-laki, mungkin anak perempuan pernah dituntut nggak ya? Menuntut apa? Tapi mereka punya harapan yang besar. Kira-kira apa harapan Anda untuk anak Anda? Apa? Yang paling simple. Jadi anak yang baik, jadi anak yang pinter, ya kan? Dan apa lagi? Sukses, banyak duit, kawin, punya anak gitu. Pasti harapan-harapan kita banyak ya kalau saya mau ini. Kita mau anak kita sukses benar secara akademis, secara karir nanti gitu ya, unggul ya. Pendidikannya lebih tinggi mungkin dari kita, karirnya bagus, berprestasi, mungkin prestasi olahraga, musik dan sebagainya. Secara sosialnya baik gitu ya, bisa gaul, sopan, hormat, bertanggung jawab. Kita mau ada anak yang taat, yang baik. Dan juga mungkin ujungnya nanti bisa dapat pasangan hidup yang baik. Itu juga kami juga mau gitu ya. Nah, kami berdua kan anaknya masih remaja gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga anaknya yang remaja, ada juga mungkin yang sudah menikah gitu ya. Kami masih dalam proses juga ya. Kami juga belajar. Belum kelihatan hasilnya, apa pengaruh hasilnya secara konkret gitu ya. Anak saya sudah begini, belum terlalu terlihat tapi sudah ada ketika memasuki masa-masa remaja. Nah, mungkin ketika kita dengan harapan-harapan ini membesarkan anak, kita mungkin melakukan beberapa kesalahan yang seperti berikut ini. Ya, seperti tadi Bapak sharingkan juga. Mungkin kita jadi orang tua yang terlalu otoriter, terlalu melindungi, memanjakan, enggak konsisten. Kita meniru pola asuh orang tua kita, bukan? Tadi Bapak juga katakan kita belajar dari orang tua kita dan mungkin nanti anak kita juga belajar dari kita. Makanya kita perlu belajar yang baik. Mungkin kita tidak jadi teladan yang baik. Kita sering banding-bandingin, kita kurang perhatian, kita kritik anak kita permalukan anak kita dan kita enggak percaya sama anak kita. Jadi sebenarnya apa sih tujuan parenting kita kalau kita tanya-tanya pada diri kita gitu ya. Apa sih sebenarnya yang anak butuhkan dari orang tua? Ya. Nah, kalau saya tanyakan ini kepada Bapak Ibu, saudara di tempat ini, apa sih yang anak butuhkan dari kita? Apa? Perhatian. Uang jajan, oh kasih sayang. Anak saya Rangga ketika kami tanya, apa sih yang kamu butuhkan dari Daddy Mami? Uang jajan gitu ya, uang jajan. Apalagi yang anak yang butuhkan dari kita? Secara ini kan pasti perhatian, kasih sayang gitu ya. Apalagi kira-kira yang kita pikir anak butuhkan dari kita? Panutan ya, panutan kelapa, bukan itu parutan. Teladan, benar Pak, thank you. Apalagi yang anak butuhkan dari kita? Ya, anak butuhkan dari kita banyak ya, Bapak Ibu di dalam pikiran pasti banyak. Nah, yang paling utama sebenarnya adalah sebuah kehormatan, privilege. Kalau anak tuh butuh guidance, butuh bimbingan,
Makanya kehormatan buat orang kita sebagai orang tua, Tuhan percayakan menghadirkan anak di dunia ini untuk kita guide mereka selangkah demi selangkah melalui tahun-tahun perkembangan mereka menuju kedewasaan. Ya, dan yang paling penting sebenarnya yang anak butuhkan adalah kita kembali ke panggilan kita. Anak butuh koneksi, kebutuhan utama terbesar anak kita adalah mereka butuh Kristus. Sama seperti kita butuh Kristus. Makanya tugas kita lah mempertemukan mereka dengan Kristus. Caranya bagaimana? Dengan mengkonek terhubung, koneksi hati kita bangun, relasi hati kita dengan anak kita. Kita mengerti apa yang anak kita rasakan, nggak cuman kritik, nggak cuman kita ngajarin tapi dia nggak nangkep. Ya, kita harus ada relasi itu. Kita harus memuridkan mereka. Ya, kutipan itu bilang kalau kita tidak memuridkan mereka jadi murid Kristus, dunia yang akan memuridkan mereka, dunia yang akan mengajar mereka, gitu ya. Dan kita perlu terus melatih, mendidik mereka. Seperti Amsal 22 ayat 6 mengingatkan ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itu panggilan kita sebagai orang tua. Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai dampak saya kepada anak perempuan, Bella kepada anak laki-laki, kita harus kembali lagi dulu ke dasar ini, panggilan. Yang pertama adalah dasar yang sama. Dasar mengasihi pasangan dan anak-anak adalah Injil Kristus dan kasih tanpa syarat. Tentunya nggak gampang ya, kasih kita manusia adalah kasih yang bersyarat. Kasih yang kalau kamu taat, mama papa sayang. Kalau kamu nggak taat, jangan, kami nggak sayang. Harus ada sesuatu syaratnya untuk mengasihi anak. Tapi ini mengingatkan kepada kita harus memberikan kembali kasih yang tanpa syarat. Dan dasar parenting kita adalah Injil Kristus, jangan ditawar-tawar lagi. Bagaimana Injil Kristus itu? Ya tentunya kita sebagai orang tua yang harus menghidupi itu. Karena apa? Kita boleh banget belajar banyak metode parenting. Ya, kita setiap bulan kita belajar ya. Tapi kalau nggak berdasarkan Injil Kristus, kita tidak sedang memuridkan anak kita sebagai murid Kristus. Jadi mau nggak mau kita harus kembali lagi kepada Injil, bukan hikmat dunia. Kita harus kembali lagi bagaimana orang tua menghidupi, meneladankan, panutan Injil itu kepada anak-anak kita. Ya, itu yang anak-anak butuhkan. Bagaimana Kristus itu hidup di dalam orang tuanya. Itu dasar yang penting sebelum kita berbicara mengenai dampak. Dan yang kedua, yang anak butuhkan dari kita adalah semuanya itu berasal dari rumah, ya kan? Setiap manusia bertumbuh dalam komunitas pertama yang dia miliki, yaitu di rumah, ya kan? Nggak ada kan yang lahir di tempat yang lain, rumah sakit pasti, tapi kan digedein di dalam rumah kan bersama papa mamanya. Mungkin ini secara umum, tapi memang ada kasus yang nggak digedein sama papa mamanya karena mungkin ditelantarkan atau mungkin sudah meninggal dan sebagainya. Tapi pada umumnya rumah adalah tempat di mana kita mendapatkan atau kita kehilangan atau sama sekali tidak memiliki rasa aman. Itu yang anak-anak butuhkan dari kita, rasa aman. Ya, seperti itu tuh teori kebutuhan ya dari Abraham Maslow juga nih sama. Anak-anak juga punya kebutuhan fisik, keamanan, dicintai dan sebagainya. Ya, tapi anak butuh rasa aman dari kita sebagai ayah dan ibunya, papa dan mamanya. Itu memiliki kontribusi terbesar ya, karena relasi pernikahan ayah dan ibu akan menentukan kualitas parenting kita di anak kita di masa mendatang ya. Jadi nanti saya akan bahas lebih detail. Pertanyaan yang kedua, ada nggak rasa aman di tengah keluarga? Karena itu adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anak mereka. Yaitu relasi hubungan papa dan mama yang baik, yang stabil dan bahagia. Orang tua yang bahagia, anaknya akan bahagia. Setuju?
Anak-anak pasti setuju ya. Kalau anak-anak dengerin papa mamanya ribut terus, apa yang dia rasakan? Hah? Nggak nyaman, nggak aman. Itu yang anak saya rasakan juga ya Bu, bener ya Bu ya. Kalau kita ribut, anak-anak udah mulai, udah, dia langsung mau pergi gitu ya, nggak mau, karena memang nggak nyaman ya. Itu yang anak-anak butuhkan gitu ya. Nah, kita akan mulai masuk ke inti pembahasan kita malam hari ini, 4 area penting yang menjadi pengaruh orang tua terhadap anak. Ya, ini perlu kita sama-sama cermati bagaimana kita membentuk karakter anak, bagaimana kita membentuk kerohanian atau spiritual anak, bagaimana kita memenuhi kebutuhan emosionalnya, kebutuhan emosinya, perkembangan emosinya, dan bagaimana dengan relasionalnya, bagaimana dia berelasi. Itu yang penting, kita akan sama-sama melihat hal ini ya. Itu yang kita mulai dulu dengan mama dan anak laki-laki gitu ya. Mama dan anak laki-laki yang pertama yang perlu mama lakukan, ini enggak mungkin secara umum juga, nanti papa juga bisa lakukan, mama terhadap anak perempuannya juga, tapi secara yang utama bagaimana mama itu mengajarkan firman Tuhan, itu penting sekali. Ya, 2 ayat ini kembali mengingatkan kita dari Amsal ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Jadi jangan cuma lempar tanggung jawab, itu urusan papanya, ini urusan mamanya, kagak, dua-duanya mesti mengajarkan firman Tuhan ya. Dan Amsal 31 ayat 26 juga mengingatkan, ketika seorang ibu membuka mulutnya dengan hikmat, tentunya dengan firman Tuhan, ya, maka pengajaran firman Tuhan yang lembut itu ada di dalam lidah daripada mama ya. Jadi isinya jangan cuma ngoceh-ngoceh aja gitu ya. Kamu ini, papa kamu ini ya, gini. Jadi anak nggak menangkap hikmat Tuhan di dalam apa yang ada di dalam lidah kita, yang keluar daripada lidah kita. Ya, bagaimana caranya? Ya caranya nggak ada yang lain. Kita bagikan, kita hidupi firman Tuhan itu setiap saat. Ya, kalau di Sahabat Kristus di tempat kami di Yayasan Unike, kami memperkenalkan yang namanya Faith Talk. Ya, saya pernah memperkenalkan ini tahun lalu ya kalau nggak salah di Faith at Home yang Adakah Tuhan di Keluargaku. Faith Talk itu adalah bagaimana kita membicarakan firman Tuhan tapi nggak secara eksplisit, nggak langsung kita bilang sini mama membacakan Alkitab, bukan. Tapi bagaimana lewat kejadian sehari-hari, lewat apa yang kita lihat, apa yang kita alami, kita bisa ngobrol firman Tuhan tanpa harus menyebutkan ayat itu. Dan anak-anak udah tahu kira-kira kalau kita mau ngomong, kita dapat satu kejadian misalnya di jalan terjadi apa, kita coba kaitkan. Nah, firman Tuhan juga mengatakan demikian dan begini-begini, kita bisa lakukan. Nanti mungkin istri saya bisa kasih contoh ya nanti ya. Nah, bagaimana ibu pertama kali perlu mengajarkan iman firman Tuhan untuk membangun karakter dan kerohanian anak. Dan setelah itu dia harus jadi teladan, nggak ada cara lain. Seperti sharing Bapak tadi. Jadi panutan. Itu hadiah terhebat yang bisa ibu berikan kepada anak adalah memberi teladan ketika menjalankan perannya. Ya, di Alkitab juga jelas sudah ada contoh itu, yaitu 2 orang ibu-ibu yang luar biasa. Ya, satu nenek, satu anaknya. Siapa itu? Lois dan Eunike. Ya kan? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin itu hidup di dalam dirimu. Ya. Nah, anak-anak tuh melihat kita. Apa yang kita lakukan bukan sekedar apa yang kita katakan. Jadi perilaku positif yang konsisten dari seorang ibu bisa membantu anaknya mengembangkan kebiasaan yang baik dan yang membangun gitu ya. Nah, iman yang tulus ikhlas ini apa sih? Iman yang otentik, enggak munafik, apa adanya. Apa yang kita ngomong sama dengan apa yang kita lakukan. Itu yang penting ditampilkan oleh seorang mama kepada anak laki-lakinya. Ya khususnya nanti juga kepada anak yang lain gitu ya. Nah, di Alkitab juga ada contoh. Di kitab Raja-Raja, kalau nanti Bapak Ibu Saudara sempat baca, di situ ada 2 ibu ya mempengaruhi anaknya yang raja. Dikatakan Raja Yosafat. Raja Yosafat dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan
karena pengaruh ibunya. Dan ada yang raja yang jahat, Ahazia melakukan apa yang jahat karena pengaruh ibunya, Atalia. Ya, jadi kita bisa lihat pengaruh ibu ini luar biasa kepada anaknya. Ya, raja bisa dipengaruhi sampai sedemikian rupa. Ya, itu yang pertama, bagaimana seorang ibu mempengaruhi anaknya lewat kerohanian dan karakter anaknya lewat menjadi teladan. Ya. Yang kedua, bagaimana pembentukan relasional daripada seorang ibu kepada anak laki-lakinya. Ya, nanti sebelum kita nonton sharing dari Bu Yani, ya, kami sempat minta testimoninya bagaimana pengaruh dia kepada anak laki-lakinya yang umur 29 ya. 29 tahun ya. Jadi saya teringat, Tuhan memberikan saya insight begini. Bapak Ibu pasti ingin melihat dampak itu ya, apa yang kita kerjakan terhadap anak kita, bukan? Seperti saya dulu gitu ya. Saya dulu ingin sekali gitu ya melihat, saya sampai pernah nangis di hadapan Tuhan sambil saya jalan gitu ya. Dalam artian saya bilang saya merasa saya gagal menjadi seorang mama. Apa sih, saya habis ribut sama anak saya waktu itu belum remaja. Lucu ya, belum remaja tapi bisa ribut sama anak kecil. Berarti saya yang anak kecil siapa? Emaknya gitu ya. Bukan anak saya gitu ya. Namanya juga dia anak ya. Karena saya merasa apa yang saya ajarkan itu nggak ada dampaknya, nggak ada yang terjadi gitu. Dia masih nakal, dia masih nggak taat, apa segala macam gitu. Saya kan pengennya apa? Instan ya. Saya belajar apa di Sahabat Kristus, di Unike, di mana dengar seminar sana sini, saya maunya langsung saya terapkan, ada hasilnya dong. Nggak kelihatan. Dan saya protes sama Tuhan. Saya dalam curhatan saya penuh air mata, saya bilang sama Tuhan, mana hasilnya? Nggak ada hasil Tuhan, nggak ada hasil, saya frustasi. Saya seperti anak kecil yang merajuk kepada seorang ayah, yaitu Tuhan ya. Akhirnya Tuhan kasih saya lihat, itu tanaman di kompleks RSK, Bapak Ibu kalau pernah ke sana, Rumah Sahabat Keluarga, pohon yang saya nggak pernah urus gitu ya, tiba-tiba ada bunga, saya kaget kok bisa ada bunga, bagus banget gitu ya. Tuhan bilang, inilah pertumbuhan yang saya berikan. Yaitu kamu kerjakan dengan setia bagian kamu. Setia aja jalani panggilan kamu sebagai seorang mama. Ya nggak usah mikir mau cepet-cepet gitu ya. Hasilnya itu dari saya. Karena anak itu kan saya yang kasih titipan dari saya buat kamu. Kemudian hal itu saya koneksi lagi kembali ketika anak saya yang remaja 16 tahun itu. Dia bilang gini. Suatu kali berapa minggu yang lalu lah dia ngomong gini, Dedi Mami gak usah dalam arti, mungkin kata kalau istilah remaja gak usah baper kalau aku tuh gak cerita. Gak datang cerita. Kita tuh mama-mama ya bapak-bapak maunya tuh kita Ada adalah apa-apa. orang pertama yang harus selalu tahu urusan anak kita betul. Kepo gitu ya, pengen tahu pokoknya temen lu nanti saya duluan, ya kan? Anak remaja itu langsung iya. Saya juga begitu, kita juga begitu, tapi dia bilang gini, nggak usah baper kalau aku nggak datang cerita. Bukan berarti aku nggak percaya sama Dedi Mami, bukan aku nggak percaya, tapi kadang-kadang aku ada masanya aku belum bisa langsung cerita. Tetapi aku percaya sama Dedi Mami, nanti aku akan cerita kok. Pas dia ngomong kayak gitu, saya melihat, bukankah itu sebuah dampak yang Tuhan berikan? Artinya Tuhan ingatkan lagi beberapa waktu masa kecil itu yang saya nangis itu, saya protes. Itu loh, maksudnya gini, kamu ngajarin aja dengan setia aja ngajarin, doakan, ngajarin dengan setia. Nah dampaknya nanti. Jadi Tuhan mau bilang sama saya lewat anak saya begini, gak usah mendidik anak, kejar terus. Suatu hari dia harus begini, bagus, harus begitu. dia harus koneksi hatinya dengan saya, dia harus pokoknya mendahulukan orang tua. Gak usah dikejar yang kayak gitu-gitu. Tuhan tidak pernah berhutang. Ini Bu Yani sering ngomong nih kalimat ini. Artinya kalau kita ngerjain sungguh-sungguh panggilan kita,
nanti Tuhan akan kasih kok. Itu akan dibukain sedikit demi sedikit. Dampak itu akan muncul, akan terlihat ya. Seperti halnya nanti kita akan melihat bagaimana Bu Yani bercerita bagaimana dia memberikan dampak kepada anak laki-lakinya. Iya, Mungkin mau nonton videonya dulu. Sambil saya jelasin sedikit ya, bagaimana Bu Yani akan menggambarkan cara anak laki-laki melihat ayahnya. Itu biasanya tuh mama yang menekankan itu. Jangan sampai mama jelek-jelekin bapaknya. Nah lucu nih, ini baru kejadian. Lucu banget tadi di kantor. Pokoknya kayak dia ngomong sama saya merasa kayak nggak enak banget lebay gitu cara ngomongnya terlalu berlebihan. Terus Dia marah. Dia keluar, terus saya juga keluar. Tapi sebelum keluar saya ngomong gini, kan tadi anak-anak ikut kami ke kantor kalau hari Jumat ya. Saya ngomong gini sama anak-anak gitu, tuh bapakmu tuh sensitif sekali ya gak gitu-gitu. Saya ngomong gitu ya. Terus saya ngomong gitu, saya keluar. Sampai keluar saya tutup itu, saya masuk lagi karena saya ingat saya mau sharing. Saya mau sharing ke bapak ibu, nggak boleh gitu dong. Kan saya mau ngajarin anak-anak respect sama bapaknya, masa saya begitu? Ya kan, akhirnya saya masuk lagi, mami minta ampun nih sama Tuhan, mami udah berdosa. Gak boleh, gak maksud begitu. Maksudnya mami tadi cuma merasa kayak bapakmu tuh sebenarnya gak harus begitu cara sikapnya. Tapi mami tahu mami salah, mami udah ngomong begitu, mami minta ampun sama Tuhan. Coba di delete ya, dihapus yang tadi mami ngomong. Anak kami kan udah gede, dia cuma ketawa aja. Maksudnya artinya ya dia tahu lah maminya. Ya itu juga sih, kalau salah ya nggak apa-apa, ngaku aja, mamanya juga berjuang gitu ya, mamanya juga nggak sempurna gitu ya. Betul, jadi kepribadian, integritas, karakter seorang ayah itu diterjemahkan oleh ibunya. Kita dengar kesaksian dari Bu Yani ya. Suaranya hilang ya. Buat Daniel menjadi seorang laki-laki, saya seringkali menceritakan tentang hal-hal yang Dodi lakukan. Suami saya kerjakan sehingga saya sebagai istrinya, sebagai seorang mama, orang yang dikasihnya merasa aman. Jadi misalkan alasan-alasan yang di belakang layar yang mungkin Dodi nggak pernah cerita terhadap Daniel. Saya sering ceritakannya, kenapa sih waktu ada masa-masanya papa harus pulang malam? Karena pekerjaan gak selesai gitu ya, karena belum selesai. Mengapa sih kita harus nunggu papa makan malam? Karena papa sedang berjuang dari tempat proyek yang jauh itu untuk pulang, untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan kami. Dan hal itu menyukakan hati mama begitu ya, hati saya sebagai istrinya. Saya merasa dihargai, saya merasa dicintai begitu. Kemudian saya juga seringkali memperlihatkan bagaimana Dodi itu seorang yang sangat tangguh. Tidak ada kata yang nggak bisa gitu ya. Dodi selalu berusaha untuk melakukan ketika ada kesulitan-kesulitan dia mencari jalan keluar. Nah hal-hal ini seringkali saya ceritakan kepada Daniel. Ya karena saya tahu mungkin Dodi bukan orang yang terlalu terampil dalam menceritakan hal-hal seperti ini. Sehingga saya merasa Daniel perlu punya role model. Yaitu dari ayahnya yang terutama begitu ya. Saya juga suka cerita tentang bagaimana Dodi membangun imannya begitu. Terus saya juga cerita tentang bagaimana sih seorang laki-laki yang bersimpati gitu ya, bukan tebar pesona, tetapi seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap kata-katanya, menepati janjinya begitu ya. Nah tentunya hal ini memang dilakukan oleh Dodi, tetapi saya sebagai penolong bagi Dodi seringkali memperjemahkannya gitu ya, mengatakannya, menggarisbawahinya kepada Daniel. Jadi teman-teman sekalian, saya juga bersyukur karena saya ada dalam satu komunitas, sehingga ketika kami berdiskusi bukan hanya tentang Dodi, karena saya juga menyadari seperti halnya saya yang tidak sempurna, Dodi juga gak sempurna begitu. Sehingga kami juga seringkali membahas nilai-nilai yang dimiliki oleh keluarga lain, oleh ayah-ayah lain, oleh om-om lain begitu ya, yang mungkin bisa juga menjadi hal yang baik untuk Daniel melakukannya dalam kehidupannya. Ya. Kira-kira itu sih yang hal-hal sederhana yang mungkin saya bisa kerjakan, sehingga saya sangat berharap apa yang saya lakukan ini boleh mempengaruhi dan menjadikan Daniel seperti ini. Tentunya hanya anugerah semata, karena hanya Tuhanlah yang bisa mengubahkan hati seseorang. Selamat malam. Semangat. Ya itu anugerah ya. Jadi bagaimana kita terus mengerjakan panggilan kita. Yang kedua juga bagaimana pembentukan relasional menjadi model relasi dengan wanita gitu ya nanti ke depannya. Itu juga Bu Yani ceritakan bagaimana dia ngajarin life skill, bagaimana Daniel menghormati,
empati, respect, mengambil keputusan dan sebagainya gitu ya. Sehingga ini yang perlu mama ngajarkan kepada anak laki-lakinya. Sehingga itu terbangun komunikasi yang sehat, ada batasan yang tepat yang mama berikan kepada anak-anaknya ya. Lalu mungkin hal-hal sederhana yang seringkali kami kerjakan, saya seringkali mendorong Daniel untuk membantu perempuan, tante-tante, anak-anak teman-temannya. Misalnya waktu membawa barang, saya akan panggil Daniel untuk bantuin. Termasuk waktu saya belanja, dia juga saya minta untuk menolong saya membawakan barang-barang belanjaan. Ya walaupun teman-teman sekalian gak langsung Daniel tuh happy gitu ya, tapi tindakan itu terus-menerus saya lakukan, sehingga saya sangat berharap dia punya kepekaan ketika melihat ada seorang perempuan bawa barang berat atau ada orang yang lebih tua bawa barang berat, dia boleh dengan otomatis memberikan pertolongan. Juga dalam hal-hal yang lain, misalkan memberikan tempat duduk gitu ya, kemudian menuntun orang yang lebih tua, menyapa orang tua begitu ya. Nah kemudian itu sebenarnya hal-hal umum ya yang kita juga lakukan kepada anak perempuan. Iya, jadi bagaimana kita ngajarin anak-anak skill yang perlu untuk bagaimana masa depannya nanti, ya mungkin aja nanti dengan papa mama mertua dia, mungkin ya suatu hari nanti kita nggak tahu. Bagaimana menghormati gitu ya. Terus bagaimana dengan pembentukan emosionalnya, mengajar anak bisa berbagi, berkomunikasi secara verbal, mengekspresikan emosinya, berbagi perasaan, empati lagi. Konsep diri yang sehat, bagaimana nanti anak bisa percaya diri, menerima diri, mampu mengatasi kegagalan, banyak yang kita bisa berikan gitu ya. Saya waktu mempersiapkan ini saya sempat tanya-tanya juga ke beberapa teman yang punya anak laki-laki gitu ya. Jadi ada yang menceritakan seperti ini, anaknya itu sangat terbuka dengan keluarga, menikmati ngobrol panjang lebar. Dia bangga menjadi bagian keluarga karena diajarin berkomunikasi, mengekspresikan emosinya. Gitu ya, dan juga anak itu jadi tahu kalau perempuan itu beda sama laki-laki, lebih berperasaan, emosinya beda, nanggapinnya juga beda. Nah itu dia belajar dari mamanya ya. Jadi bagaimana kalau papa marah tuh keras, tapi sekali selesai ya. Tapi kalau mama marah bisa nggak selesai-selesai biasanya. Itu juga dia belajar bagaimana nanti dia bertemu dengan calon istrinya nanti ya, kalau dia melihat ya bagaimana dia belajar anak itu belajar ya. Nah sehingga saya bisa simpulkan bagaimana dampak positif yang kita mau berikan kepada anak kita harus memberikan kasih dan penerimaan yang tanpa syarat dari mama kepada anak laki-lakinya. Nanti saya akan jelaskan juga ya anak perempuan gitu ya. Sehingga mereka bisa matang secara emosi, bisa berempati, bisa mengembangkan trust di dalam relasi, ada kepercayaan, itu yang penting bukan? Anak merasa aman dan diterima. Dan dia bisa mandiri dan dia bisa cakap mengambil keputusan. Jadi pintar mengambil keputusan. Itu semua dampak-dampak positif yang mama bisa berikan kepada anak laki-lakinya. Tapi kalau relasinya toksik, ya mungkin pernah dibahas juga oleh Pak Rizal ya. Bagaimana ketika relasi mother and son sama mama dan anak laki-laki yang toksik. Mama yang over controlling, semuanya ngontrol terus, yang manipulatif. Ya, yang kekerasan verbal, fisik, overprotective gitu ya. Semuanya mau dikontrol. Mungkin ketika ini pakai cara menangis lah segala macam, memanipulasi anak laki-lakinya dan sebagainya gitu ya. Membuat dampak negatif bisa mental health, depresi, kecemasan, kurang percaya diri, susah ambil keputusan, nggak mandiri, sulit mengelola emosi dan ada masalah nanti di dalam hubungan romantisnya nanti di masa depannya ya. Ini dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi gitu. Nah, hal praktis apa yang bisa dilakukan? Ini bagian istri saya akan jelaskan, yang dia lakukan bersama Rangga ya. Ya, jadi saya balik lagi yang ke tadi soal faith talk itu ya, kita parenting anak berdasarkan Injil ya. Ini baru kejadian kemarin. Jadi saya itu lagi sibuk persiapan untuk pelayanan dan sibuk ada kerjaan yang lain juga, lagi ngerjain project gitu ya. Tapi saya tahu keluarga saya, anak-anak saya itu udah lama kangen sama kimchi buatan mamanya. Apa tuh kimchi? Kimchi, ya itu makanan Korea. Itu bikinnya ribet, maksudnya urusannya panjang gitu lah bikin satu kimchi gitu ya. Itu butuh waktu.
Tetapi akhirnya saya bikin kimchi itu, kemudian kimchi itu jadi ketika makan siang kan kimchi itu udah disimpan di kulkas nggak bisa dimakan dulu ya. Lagi makan siang saya bilang gini ke anak-anak, saya bilang gini, kalau misalnya parenting yang biasa pada umumnya saya akan ngomong gini, kamu tahu nggak kenapa mami bikin kimchi? Karena mami sayang sama kalian. Kami tahu kalian mau makan kimchi, makanya mami sayang kalian, mami bikin kimchi. Bener kan? Itu semua juga begitu ya. Bener kan Bapak Ibu? Tapi semua orang juga akan melakukan itu bukan? Tapi saya waktu itu saya ngomong gini, iya ya kalau dipikir-pikir ya kenapa ya Tuhan Yesus mau tinggalin comfort zone-nya di surga gitu ya, kan enak ya. Ngapain sih dia datang ke dunia gitu ya? Untuk apa sih dia datang ke dunia untuk manusia-manusia berdosa ya? Ya pasti karena dia mengasihi mereka bukan? Anak saya itu mereka berdua udah tahun ini maminya mau fat talk nih, tapi mereka berdua senyum-senyum sambil makan gitu ya. Iya, mami pikir-pikir ya. Kenapa juga tadi mami mau bikin kimchi gitu ya, bangun pagi-pagi gitu ya, ngabisin waktu begitu banyak. Padahal kalau dipikir, mami keluar dari comfort zone-nya mami. Mami kan lebih baik kalau punya waktu mami mau istirahat. Karena kan mami kurang tidur gitu ya. Jadi perlu waktu istirahat, me time atau persiapan ngerjain yang lain. Tapi enggak loh, Tuhan ingetin mami. Ya seperti kamu belajar daripada aku yang mau turun dari surga ke bumi. Dari comfort zone aku, karena aku mengasihi. Iya ya mami mau belajar seperti Tuhan Yesus. Keluar dari comfort zone-nya mami, bikin kimchi dengan waktu santai mami buat kalian karena mami mengasihi kalian. Ya seperti itu gitu loh, ketika saya tanya kepada anak kami, mami ngajarin firman Tuhan itu gimana sih ke kalian? Ya fat talk lah dia bilang gitu. Sampai bosan. Ya fat talk lah gitu. Artinya jadi tidak menjadi satu alasan buat kita, aduh saya nggak hafal itu di ayat berapa ya. Aduh saya kurang baca firman Tuhan gak bisa di ayat berapa ya. Jadi saya gak usah ngomongin firman Tuhan. Jadi itu jangan jadi alasan, tetapi bagaimana menolong kita, ayo baca firman Tuhan. Menegur saya juga ya, ayo baca firman Tuhan ya. Supaya ketika kita berbicara kepada anak-anak kita, ngajarin anak-anak kita, kita bisa ada dasar firman Tuhan, Injil yang kita beritakan kepada mereka. Ini kami lakukan dating ya, ketika si remaja ini berapa ya, 15 tahun ya kalau nggak salah ya. Apa sih yang kami lakukan gitu, santai aja. Jadi ya ngobrol biasa Jadi aja mama gitu ya. pergi sama anak laki-laki berdua Iya, aja. pergi berdua saja. Saya masih ingat pertama kali saya dating sama dia itu, waktu itu kami bikin dating karena pandemi, waktu dia mulai masuk remaja. Saya ingat seperti yang Bu Yani ngomong, ajarin menghormati wanita. Saya ajarin dia di situ. Saya ingat banget, saya bilang kamu perlakukanlah wanita seperti apa, saya ajarin dia gitu ya. Harus membawakan barang, apapun itu segala macam. Dari kecil ya sebenarnya ya, dari kecil, tetapi ketika kalau jalan di sebelah ya kalau luar. jalan kamu harus kayak melindungi. Nah dia bisa tuh, begitu tuh kepada omanya tuh ya, kalau kita lagi jalan di mana tuh dia selalu kayak di sisi luar omanya, dia yang bisa jagain gitu. Jadi ini kami ajarkan dari kecil, tetapi ketika dia mulai remaja saya mulai mendegaskan. Ya, bagaimana nanti kamu terhadap wanita yang lebih, nanti masa depan kamu, apa yang akan kamu lakukan, semua saya mulai ajarkan kepada dia. Dan anak ini mulai terlihat dampaknya itu ya, mulai terlihat ketika masa remaja. Tanpa kita sadari kita melihat dia itu cukup mandiri. Ya cukup mandiri, kita tanya sih sebenarnya, kita ngobrol gitu ya, kita review, anak kita lumayan juga ya mandiri ya. Karena dia sekolah online, dia sekolah online ini menuntut anak yang mandiri. Jadi anak ini yang akan cek di email, apakah ada tugas Kayak dari kuliah guru, kayak kuliah gitu ya, Semi-kuliah. padahal dia SMA. Dia harus cari, oh ada tugas gak, ada apa gak, dia yang harus datang aktif ke gurunya. Awalnya kami bingung, kok ini sekolah kayak cuekin anak kita gitu ya, maksudnya kok orang tuanya gak dipanggil, awalnya pertemuan ternyata enggak, ketika kami ketemu mereka bilang enggak seperti itu caranya, dia bilang gitu. Memang caranya adalah nanti anak yang akan aktif datang ke kita, dan saya lihat Rangga ini bisa, dia mandiri, dia bisa melakukan tugasnya semua dengan baik, dan dia cukup bisa traveling, dalam arti kata dia bisa tuh naik kendaraan, kan rumah kami jauh ya di Cibinong ya. Dia bisa tuh naik kereta nyambung kemana, ke busway kemana, untuk ke gereja, untuk latihan, untuk apa gitu ya. Terus dia ngomong gini ke kami, dia compare, dia bandingkan dengan teman dia. Teman dia yang satu tingkat lebih atas dari dia, kemana-mana pun kalau misalnya supirnya gak ada atau maminya
papanya nggak bisa antar, ya udah nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa gitu. Dia bilang dia bersyukur, dia bilang dia bersyukur Dedi Mami ya papa mamanya tuh kasih dia ruang untuk belajar, untuk bisa coba-coba gitu ya. Ya ketika kami kasih dia coba pun kami nggak lepas begitu, tentunya kami tetap memantau ya. Namanya juga kita melatih dia ya, sedikit demi sedikit saya lepas gitu ya. Dan dia bisa ngomong gini, tetapi jangan sekali-sekali lakukan itu kepada Kirana, adiknya. Adik perempuannya itu umur 13. Kenapa? Dia belum bisa, karena dia anak perempuan. Dia kalau pergi harus kita dampingi, dia nggak boleh dilepas sendiri gitu. Artinya Manhood-nya udah kebentuk. nilainya itu udah keluar. Nah saya juga dapat cerita dari, nah kita kan komunitas tuh ya, nah ini pentingnya komunitas, kadang-kadang kita nggak bisa punya mata di situ, tapi kita punya mata CCTV dari teman-teman di komunitas. Jadi dia cerita gini, teman saya bilang, Bel lu tenang deh, aduh si Rangga itu luar biasa jagain adiknya. Di trans gitu ya, itu kan gak dapat tempat duduk ya. Dia bisa lindungi adiknya kayak gitu, dia pokoknya lindungin deh adiknya gak boleh kena apa lah gitu. Oh saya bilang kayak di film-film gitu ya. Pokoknya dia jagain aja adiknya. Adiknya udah pas pulang dia cerita, aduh capek ya tadi ya jalan gini, aduh capek ya naik trans. Kata si kokonya, kamu tuh enak, kamu tadi udah sender. Koko kan enggak, Koko pegang begitu segitu kamu. Iya sih dia bilang, artinya dia belajar. Masuk tuh nilai memprotek wanita, menjaga, melindungi. Nah itu yang kita ajarkan dia dari kecil. Dampak-dampak itu mulai muncul. Jadi dia juga suka masak, sama. Karena suka makan, maminya suka makan, dia suka masak. Ajarin. Jadi kami tuh ngobrolnya tuh, biasa kami ngobrol ketika kami Jadi jalan nyambung, sore. ada sesuatu Jalan yang sore. Kadang-kadang kalau saya mau mulai masuk sesuatu yang penting ke dia gitu ya, saya mau menegur dia, saya sekarang anak remaja nggak bisa ditegur begitu aja, dia akan langsung tutup pintunya. Saya akan masuk dari hobinya dia, masak. Misalnya kamu lagi lihat di mana di IG itu ada makanan enak ya, nah nanti pelan-pelan saya udah nyambung, ada dia pokoknya kalau saya udah kayak gitu ya, saya mau ngomong, saya pasti berdoa Tuhan tolong biar nyambung gitu ya. Bener, sambung, nanti dari makanan bisa nyambung aja. Kamu lagi suka cewek itu ya? Kayaknya mami merasa kamu suka cewek itu tuh kayak cukup deket. Ah enggak gitu, masa sih kalau suka juga gak apa-apa udah umur 16 tahun, kalau gak suka malah aneh. Nah karena kayak nyambung suka dari, ya, bukan suka pacaran ya, baru suka, karena dari makanan. Kayak Korean food itu enak ya kayak gitu-gitu. Kayak sih itu juga suka Korean food ya, suka K-pop. Nah itu tuh nyambung, nah jadi masuk. Jadi kan dia gak berasa maknya lagi kayak, wah bener bu. Kamu lagi suka kamu suka sama dia ya? Kenapa sih kamu kayak gak enak ya? Tapi kan ngomongnya tuh dari kayak gitu-gitu, dia nggak berasa. Iya mama minta kalau aku suka aku pasti kasih tahu. Bener ya gitu, janji loh. Seperti kamu suka makanan ini kamu kasih tahu. Iya dia bilang gitu. Jadi enak tuh, closingnya enak kayak gitu tuh. Jadi nah ini cerita saya dengan anak laki-laki saya gitu ya. Dan untuk menutup bagian ini kita lihat satu video yang mengingatkan kita mungkin someday kita bisa anak kita bisa merasakan seperti itu. Sepanjang masa seorang mama itu menjadi ingat-ingatan buat anaknya sehingga sampai masa tuanya pun anaknya tetap bisa mengasihi mamanya ya. Come on, sweetie. Oh, honey, you've got something on your face. Mom! There you go, Jake! Good job, buddy! You got this! Go, Slugger! Yeah! Mom! Did you brush your teeth? Did you really brush your teeth? Let me smell your breath. Mom! Okay, Jake, honey, this is the only thing I can find, all right? Mom! Yeah, it's a compound fracture. I'm sorry, sweetheart. You're gonna be okay. Mom? Sampai gede. Well. Patah tangan. You have a good set of crutches? Seriously, Jake, what am I going to do with you? Mom. Hi, Jake. Hi. Ooh, she's really cute. Mom. Ini nyari Mom. emaknya. Mom. Jake, sit up straight, honey. Mom. Udah gede banget. Udah mau kerja. Masih ingat apa yang mamanya ajarin. Ya
Ya, mamanya terus menyemangati pas wawancara kerja. Jangan lupa eye contact, ceritain kebanggaan, kebiasaan kamu, kebagusannya kamu apa. Mom! Mom! Mom? Hi, you look so handsome. I'm so proud of you. You've got something on your face. Sampai gede. Ya, satu ini ya. Someday mungkin kamu yang gandeng Rangga. Dalam segala kelemahan kita ya anak-anak melihat dan tetap mengasihi. Cintai apa adanya. Oke, kita masuk yang kedua yaitu bagaimana papa dengan anak perempuannya ya. Satu lagi benar menjadi teladan tuh nggak bisa dilepas ya. Apa artinya hidup dalam iman, bagaimana memberikan contoh, ayah yang berdoa, ayah yang belajar Alkitab bersama dengan anak-anak gitu ya. Bagaimana hidup yang berintegritas, bagaimana anak bisa melihat ayahnya bisa menjadi seorang yang benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Bagaimana ada anugerah, ada pengampunan di dalam rumah gitu ya. Katanya rumah memang harus jadi tempat di mana kasih, anugerah dan pengampunan diekspresikan dengan bebas, dengan cepat dan dengan sering katanya. Ya, oleh karena itu kata-kata sorry, kata-kata saya memaafkan kamu itu harus lebih sering terdengar khususnya dari ayah kepada anak perempuannya gitu ya. Dan apalagi pembentukan emosional seorang ayah dengan anak perempuannya. Bagaimana bercakap-cakap conversation. Anak perempuan dan perempuan ya lebih banyak terhubung secara emosional dibandingkan anak laki-laki melalui kata-kata. Gitu ya. Lebih banyak ngomong siapa? Bapak atau ibu? Ibu, ya kan, anak perempuan. Jadi ini perlu gitu ya, walaupun memang saya juga berjuang ya. Bagaimana ngobrol dengan anak perempuan saya, Kirana kadang-kadang agak sulit. Tapi saya berjuang untuk ngobrol dengan dia. Ya, sentuhan itu titik koneksi yang lain. Bagaimana kita menyentuh anak kita, memeluk anak kita, itu tanda sayang. Ya, jangan sampai memang sih saya mengerti ketika anak sudah mau masuk remaja, sudah remaja, kita agak risih papa ya, karena anak kan udah mulai bertumbuh ya secara bentuk badannya gitu ya. Kita harus lebih ya tetap memberikan pelukan itu ya. Itu yang bagaimana kita harus terus berikan ya. Dan juga kata-kata pujian, kamu berharga, papa sayang kamu, menyemangati, itu yang penting gitu ya. Sehingga someday, mungkin ketika kita sudah nggak ada gitu ya, ayah tuh adalah cinta pertama anak perempuannya, first love katanya. Ini saya kumpulkan dari internet gitu ya, yang anak perempuan yang sangat ya kehilangan ayahnya. Tapi tetap bagaimana kita bisa melihat itu first love ya. Walaupun di dunia maupun di surga nanti. Walaupun bapaknya udah nggak ada, dia tetap merindukan papanya, gitu ya. Dan bagaimana dia tetap menjadi biggest, dia mau bapaknya itu yang sangat menyemangati dia, memberikan dia semangat. Sehingga ketika ayahnya pergi, dia merasa ada sesuatu yang hilang, lebih sepi dunia ini. Dia kehilangan papanya, gitu ya. Bagaimana someday anak kita bisa mempunyai memori yang seperti ini. Ini juga yang saya rindukan gitu ya. Bagaimana saya berrelasi dengan Kirana, anak saya. Sehingga someday dia bisa mengatakan seperti ini. Dan sebagian besar psikolog percaya. Semua hubungan romantis anak perempuan kita di masa depan yang akan terjadi. Itu dipengaruhi secara positif maupun negatif oleh cara dia memandang ayah dan berinteraksi dengan ayahnya. Ini penting sekali. Ini akan mempengaruhi gitu ya. Karena apa? Ayah jadi standar yang sangat tinggi bagi seorang anak perempuan dalam memilih pasangan. Dia mau carinya seperti bapaknya kalau relasinya baik ya. Jangan GR gitu, relasi nggak baik mau cari yang nggak mau kayak bapak gue, nggak mau gitu ya. Benar ada anak remaja mau cari kayak bapak? Oh ya, itu ada, saya tanya nanti ya. Cari pacar seperti papa yang sangat melindungi, yang mengasihi mama gitu ya. Jadi ayah perlu bersikap hormat dan perhatian pada anaknya, maka anak pun akan mengharapkan perhatian dan hormat yang sama dari pasangannya kelak.
Karena dia lihat bapaknya itu hormat, bapak saya aja hormat sama saya, masa lu ntar pacarnya nggak hormat sama saya? Tendang, nggak mau ya. Cari yang sama dengan itunya. Itu yang saya juga tanyakan ke Kirana terus ya, bagaimana nanti kamu cari pacar, mau nggak kayak Daddy? Kalau mukanya enggak. Dia mukanya mau yang dong K-pop dong apa gitu ya. Aduh sedih deh ya, bapaknya kurang ganteng dibanding ya. Terima kenyataan ya, terima kenyataan bapak-bapak ya. Ada yang lebih ganteng daripada kita. Umur 0 sampai 10 kita masih paling ganteng. Tapi ketika udah remaja, goodbye. Anak perempuan juga akan memperhatikan bagaimana sikap ayah dan dalam hubungan romantisnya dengan ibu. Jadi jangan lupa mandat ayah di Groikitskatsue bab 4 gitu ya. Yang kedua adalah mengasihi ibunya. Itu penting sekali, saya juga pernah bawakan di sini gitu ya. Dan penelitian menegaskan lagi dan lagi, kalau ayah memainkan peranan yang unik dalam perkembangan harga diri, perilaku, pilihan hidup, dan relasi anak-anaknya. Tingkat keterlibatan ayah yang lebih tinggi dalam kegiatan bersama anak itu dikaitkan dengan lebih sedikitnya masalah perilaku yang terjadi, tingkat keramahan dari anak perempuan yang lebih baik, dan juga prestasi sekolah anak-anak remaja yang lebih baik. Kalau ada relasi yang terbangun ya. Relasi ini terbangun dari sejak dia TK ya, yang masih punya anak kecil, masih bayi gitu ya. TK, anak ayah berdoa, berkati setiap malam sebelum tidur, main bersama, bacakan cerita, nyanyi, jadwalkan outing berdua walaupun masih kecil. Gitu, ini saya lakukan dengan Kirana. Waktu-waktu yang saya sudah nggak bisa lagi sekarang, anak sudah gede ya, mumpung masih kecil seperti bayi itu atau mungkin yang ini, ya bisa main, ST, lakukan kegiatan yang disukai, buat dia tertawa, humoris, seringkan bagian Alkitab, ceritakan tentang karya Allah. Secara reguler ajak dating, pergi berdua lah, kalau dating kayak gimana banget gitu ya, ajak pergi, sekedar pergi makan es krim, sekedar pergi temenin dia beli barang dan sebagainya ya. Dan ketika masa remaja ya, kita belajar peduli apa yang dia pedulikan. Maksudnya apa? Jangan diejek-ejek yang anak kita suka gitu ya. Saya pernah lakukan ini nggak sengaja gitu ya. Anak saya kan demen K-pop ya, idolanya, salah satu idolanya hari itu ada kesusahan ya. Sakit gitu ya, sampai dia sedih gitu ya. Sampai, apaan sih, kenapa kamu sedih? Masa kamu kenal juga kagak gitu ya. Dia langsung marah loh. Kok Dedi begitu sih? Ya itu idola dia, saya nggak sengaja, bukan ini nggak aware ya. Saya malah tanda kutip ngolok-olok dia. Itu jangan tuh, itu benar-benar kita mesti belajar mengerti gitu ya. Bicara dengan dia, pastikan ketika bicara kita letakin laptop kita, koran kita, benar-benar memperhatikan, dengerin, berdoa secara teratur, berikan catatan-catatan yang bisa menyemangati, afirmasi, tegaskan identitas dia, ajarkan dia merayakan anugerah Tuhan di dalam hidup. Bagaimana kita ajarkan anak kita boleh bersyukur apa Tuhan berikan kepada dia gitu ya. Sehingga kalau kita memberikan kasih dan penerimaan tanpa syarat juga sama, ketika mama kepada anak laki-laki, ayah kepada anak perempuan, dampak positifnya ada percaya diri, bisa menjalin relasi dengan lawan jenis lebih baik, yang pasti bisa sukses secara akademik dan karir katanya ya. Kesehatan mental juga lebih baik ya. Dan kalau toksik, ya ini emosi nggak stabil, depresi, kepercayaan diri sulit dalam hubungan romantis gitu ya. Bisa kena perilaku yang merugikan, maksudnya apa? Dia bisa cari perhatian dari pria lain di luar keluarganya. Nanti bisa berujung kepada kekerasan dalam pacaran lah, penggunaan obat terlarang lah, perilaku seksual yang nggak benar lah, banyak hal. Kita bisa lihat banyak sekali contoh-contoh yang terjadi gitu ya. Nah praktis yang bisa dilakukan, contoh saya dengan Kirana dating one on one, nonton bareng drakor gitu ya. Saya banyak nonton dengan, kadang-kadang kalau istri saya nggak mau nonton serial itu saya nonton sama Kirana. Tapi kami diskusi, nggak cuma sekedar nonton gitu ya. Ada nilai-nilai yang kami diskusikan, saya temenin dia main kartu. Nah ini yang cukup rutin, dari kecil sampai sekarang saya masih lakukan. Tiap malam saya pasti menyempatkan diri untuk selimutin anak saya dan kiss good night. Itu jadi memori yang indah, yang saya nggak tahu efeknya ke depan seperti apa, tapi sampai saat ini itu menjadi satu hal yang dia cari-cari ya, yang dia rindukan. Ketika saya
mesti pergi berapa hari? Ya saya selimutin berkali-kali, kisnya berkali-kali, bolak-balik gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar itu satu momen yang saya rasa itu cara saya masuk. Kadang-kadang saya bisa duduk sebentar sebelum saya selimutin, saya pok-pok dia, saya bisa ngobrol beberapa waktu, beberapa menit dengan dia, tanya perasaan dia dan sebagainya. Itu cara masuk yang paling efektif buat seorang ayah. Ya, datang selimutin, gampang kan? Kalau nggak pakai selimut gimana? Ya udah datang aja kiss good night, nggak temenin dia sebentar gitu ya, ngobrol sebentar. Tapi jangan sekali lagi, jangan menghakimi, dengarkan ya. Beri pujian, tunjukkan dukungan pada minat dan bakatnya. Datingnya biasa saya lakukan apa? Saya temenin dia pergi ke K-pop store, ya walaupun saya nggak terlalu tahu gitu ya. Saya datang, saya liatin, saya ikutin. Kayak waktu dulu pacaran sama mamanya ya temenin gitu ya, sama persis. Nanti mungkin someday dia juga akan ditemenin oleh pacarnya bukan? Jadi dia belajar ya. Oke, ini udah mulai hujan ya. Dan gereja bisa lakukan apa? Program-program yang terkait dengan ini. Bisa bikin acara father and daughter, udah pernah dilakukan di sini? Belum ya? Bisa bikin dinner parent and pre-teens atau dinner parent and teens gitu ya. Bisa dilakukan. Itu kami pernah lakukan di Makassar, di Bandung. Ya, bagaimana kita memfasilitasi relasi anak remaja laki-laki dan perempuan dengan orang tuanya. Dan juga ada acara mother and son. Mother and son ini ya memang belum kami lakukan secara intens dengan anak mama pergi dengan anak laki-laki SMA kelas 3. Pergi aja berdua. Mungkin kalau mamanya bisa nyetir, pergi nginep. Gitu ya, pernah ada beberapa dari kami yang melakukan, walaupun kami belum. Mungkin someday Rangga dan Bella akan pergi mungkin ya berdua nginep semalam atau kemana berpetualang gitu ya. Mother and son itu bisa dilakukan juga. Nah, sehingga kita bisa melihat ya satu yang ayah. Kalau tadi mom, sekarang dad ya. Ini mungkin kita pernah nonton video ini tapi mengingatkan kita bagaimana peran seorang ayah itu terus sampai ke anak-anaknya sudah menikah dan punya anak. Okay, don't forget to carry the one. Okay, that was delicious. Thank you. Right, hold on there, kiddo. Dad. Say cheese. There you go. Okay, just one more. Hold your trophy up a little bit higher. Dad. Bagaimana menjadi ayah yang terlihat dan selalu terlibat di dalam hidup anak-anak, khususnya anak perempuannya. Dad. Gede-gede. Love it. No. Dad. Dad. And they were here first. So Dad. So you want to go catch a movie at like 7:30 or something? Dad. And one more. Okay, one more. Okay, let's go. Wait. Come on, just one more. One more. Dad. Tetap berelasi, tetap ingetin kayak anak-anak kuliah. Bawel ya bapaknya ya. I'm so proud of you. Now you just got to get a job. Dad. You look beautiful. Oh, Dad. And stand just a little closer together and move just a little bit to the left. My left. A little more. Dad. Ya, apakah anak kita akan proud memanggil kita seorang ayah gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana relasi kita terus boleh dibangun. Kita perlu aware gitu ya. Karena memang ada yang mau menghancurkan, yaitu iblis ya. Bagaimana kita jangan buka pintu buat si iblis untuk masuk menghancurkan relasi kita. Karena relasi kita itu suami istri itu penting. Benteng pertahanan yang sangat penting. Kalau itu hancur, itu akan menghancurkan generasi berikutnya. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, ketika kita menjalankan peran kita ayah kepada anak perempuan, mama kepada anak laki-laki, kita perlu terus juga menjaga relasi kita sendiri gitu ya. Jangan biarkan cinta itu memudar, pelan tapi pasti.
apalagi pernikahan yang udah lama banget ya. Kalau masih awal-awal ya masih inilah ya, tapi udah di atas 20 tahun, 30 tahun, itu kita harus terus jaga. Makanya bersyukur gereja ini mengadakan husband and wife dinner ya di tanggal 30 November ya, bagaimana tetap memelihara relasi. Karena bukan konflik besar yang membuat cinta menjadi pudar, tapi hal-hal kecil. Sehingga selain ini kita juga terus boleh menambahkan pengampunan di dalam relasi suami istri. Itu penting sekali bagaimana kita saling mengampuni dan anak-anak juga bisa belajar ya. Dan yang terakhir bagaimana selain kita terus menjaga relasi kita, kita juga perlu mengerjakan panggilan kita sebagai sebuah tim. Karena pernikahan itu adalah sebuah tim, teamwork, dua menjadi satu. Suami dan istri ya. Parenting as a team, sebagai tim mengajar anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Nggak ada persaingan, suami istri bukan sedang berkompetisi. Dan yang paling penting tadi sudah juga dikatakan dari sharing, dari Pak Paul juga, dari istri saya katakan juga. Kita perlu team up dengan komunitas, kita perlu ada komunitas-komunitas, kita boleh saling mendukung. Ya, pembinaan-pembinaan seperti ini boleh diteruskan dalam kelompok-kelompok kecil yang boleh saling mendukung. Karena parenting itu sangat baik dilakukan di dalam konteks komunitas. Dan parenting itu bukan lari jarak pendek. Panjang banget kan sampai anak-anak menikah nanti ya. Anak-anak udah besar, SMA dan sebagainya. Jadi kita perlu komunitas. Komunitas yang seperti apa? Komunitas yang bisa mendukung kita. Karena dibilang perlu sekampung untuk gedein anak itu tuh, anak ini nih. Anak saya dan anak teman-teman, Bapak Ibu Saudara gitu ya. Dan perlu kampung itu adalah gereja ya. Bagaimana gereja memberikan support, memberikan mentorship, ada mentor-mentor senior yang memberikan contoh, teladan, menyemangati, encouragement, dan ada kesempatan untuk bertumbuh bersama-sama, melayani bersama-sama, belajar bersama-sama, itu yang perlu dilakukan di dalam komunitas. Saya berhenti di sini sebentar, silakan kalau ada tanya jawab, nanti baru saya akan closing. Silakan. Karena 8:30 udah harus selesai. Ya, sekarang kita kesempatan untuk tanya jawab ya. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Daripada saya yang nanya. Dari yang tadi dijelaskan ada beberapa hal, ya silakan. Silakan. Pak Bunhal, terima kasih buat penjelasannya. Saya mau tanya sedikit Pak Bunhal, mengenai judulnya tadi. Jadi kan kalau tadi apa parents impact, parents ya. impact, dampak. Iya, tapi kenapa ada tadi mother to son and father to daughter. Father to daughter. Maksud saya gini loh, kalau kenapa harus begitu gitu? Apa memang naturnya begitu, atau kenapa enggak father to son atau mother to daughter gitu loh? Karena tadi yang saya bilang tadi, saya dididik mungkin dengan cara kasar gitu, yang lalu-lalu lah begitu. Sedangkan istri saya mungkin lebih bisa masuk ke anak gitu. Apa artinya saya tetap harus ke anak perempuan saya? Kalau dilihat dia lebih dekat ke mamanya begitu. Tanggapannya seperti apa gitu Pak Bunhal? Oke. Yang pertama itu karena permintaan panitia pengurus ya. Kenapa harus begitu? Karena memang ada 4 selalu ya, mother to son, mother to daughter, father to son, father to daughter, nggak bisa dipisahkan ya. Cuman penekanan malam hari ini adalah penting loh, penting juga ayah bisa berrelasi dengan anak perempuannya. Ya seperti Bapak katakan mungkin dari latar belakang yang kasar, susah untuk berrelasi, tapi itu harus. Karena tadi yang saya paparkan tadi itu benar. Maksudnya anak perempuan butuh sentuhan papanya. Dan ini nggak bisa dipisahkan ya, papa dan mama tetap harus berperan yang saya bilang tadi. As a team, tetap ya. Jangan mentang-mentang malam hari ini dikasih tahu begini, ini urusan lo ya. Anak perempuan lo yang urus, kagak, jangan. Tetap perlu sentuhan mamanya perlu. Seperti dia lebih dekat dengan mamanya. Nah, mamanya bisa memberikan pengaruh, bisa mendekatkan bapak dengan anak perempuannya. Justru jadi penolong ya. Bagaimana bisa kamu tambahkan? Silakan. Ya, itu papa mama itu tim. Nggak boleh dipisahin ya.
urusan ini papa, urusan mama. Jadi istri-istri adalah penolong, istri-istri harus menolong suaminya menjadi ayah bagi anak-anak. Itu penting. Jadi mungkin Bapak itu kemarin ada ya dalam talk show ya, yang minggu lalu di FDC, kami talk show. Ada satu ayah dia cerita, dia hampir bukan, dia di belakang layar sih dia ngomong sama, dia sharing cukup panjang sama saya, dia bilang, Ci gue hampir kehilangan anak perempuan gue, kenapa sih gitu ya. Karena dia ditolak sama anaknya ketika anaknya umur 2 tahun. Dia pikir udahlah ya anak perempuan mama-mama aja gitu ya. Jadi dia sibuk bekerja. Dia bekerja buat siapa? Buat anak bukan? Ya masa itu masa pandemi. Dan memang semua dia lakukan di rumah juga. Kayak kerjaan dia lakukan di rumah. Tapi dia sibuk. Sampai satu ketika umur 2 tahun ya. Dia masuk kamar dia mau tidur di samping anaknya. Anaknya bilang, papa keluar aja. Papa keluar kerja aja. Net mau sama mama, papa keluar aja. 2 tahun, seorang ayah ditolak sama anaknya yang berumur 2 tahun. Sakit gak Pak? Sakitnya tuh di sini. Dia bilang, ya ampun gue ditolak sama anak gue sendiri. Saat itu dia merasa ditampar oleh Tuhan. Dia diingatkan oleh Tuhan. Dia harus bertobat dia bilang gitu ya. Dia harus kembali lagi menjalankan peran dia. Dan bagaimana? Sebenarnya istrinya itu udah mengingatkan dia. Istrinya udah mengingatkan dia, hati-hati kamu terlalu sibuk bekerja. Ntar lama-lama kamu sinet udah bisa kehilangan papa. Benar itu terjadi. Waktu istrinya mengingatkan dia dia agak mengabaikan. Tapi ketika dia ditolak, udah deh dia langsung berubah. Sejak itu dia mulai membangun hubungan bagaimana caranya setiap malam bacain firman Tuhan, cerita Alkitab, pelan-pelan aja. Dia gak bisa lakukan itu sendiri. Itu butuh istri yang menolong dia. Karena dia nggak bisa gitu. Jadi istrinya membantu menyiapkan semua, dia cuma melakukan. Nah sekarang anaknya 7 tahun ya. Hasil dari 2 tahun ke 7 tahun relasi mereka sangat baik sekali. Itu mereka punya waktu-waktu dating, pergi gitu ya, bisa bercanda. Anaknya kalau ditanya, gimana sama papa paling suka apa? Suka diajak makan, suka tebak-tebakan gitu ya. Papa lucu, banyak sekali cerita mereka. Jadi itu perlu sekali dukungan istri untuk menolong para suami menjadi seorang ayah ya. Jadi father and son tetap juga, kami juga di Sahabat Kristus Unika juga ada acara father and son camping gitu ya. Anak perempuan mau camping protes, acaranya beda gitu ya, yang lebih enggak otot punya gitu. Jadi ada ciri khas, ada sesuatu yang perlu dibentuk oleh ayah terhadap anak perempuannya. Ada yang perlu dibentuk oleh mama terhadap anak laki-lakinya. Bagaimana menjadi gentleman itu juga diajarkan oleh mama. Walaupun papa bisa banget. Tapi mama punya cara bagaimana untuk masuk gitu ya. Dan jangan dipisahkan tetap. Tapi memang saya ingin memaparkan, pengurus ingin memaparkan bahwa ada loh peran yang gak bisa dilakukan oleh ibu, hanya oleh ayah. Hanya ada sesuatu yang gak bisa dilakukan oleh ayah tapi hanya oleh ibu. Ada seperti itu. Tapi secara umum yang saya gambarkan seperti tadi adalah ya tetap jadi teladan, tetap bagaimana mengenalkan Kristus kepada anak. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Bukan yang dapati yang lain nggak penting. Tetap semuanya penting, kita ambil peran kita. Ya, cukup menjawab ya Pak ya? Ya, thank you. Ya, ada lagi? Ada pertanyaan? Silakan masih ya. 1-2 pertanyaan sebelum 8:30. Hujan nggak bisa pulang ya. Terima kasih Pak Bunhau untuk penjelasannya dan Ibu istri. Pertanyaan saya begini Pak, tadi kan ada 4 relasi ayah anak laki-laki, ayah anak perempuan dan seterusnya gitu. Semuanya penting dan masing-masing punya peran masing-masing. Mungkin pertanyaan saya begini, kalau bisa disarikan Pak, apa yang bisa seorang ayah lakukan kepada anak perempuannya yang tidak bisa atau sulit dilakukan oleh ibu kepada anak perempuannya. Begitu juga sebaliknya. Jadi maksudnya hal yang paling kalau diperes nih paling inti gitu, itu kira-kira di part mananya gitu. Di bagian bagaimana dia menjadi seorang ayah, seorang suami buat istrinya, pasangannya. Itu yang dia nggak bisa dapat dari mamanya. Ayah yang harus memberikan contoh bagaimana dia menjadi seorang suami yang baik dan nanti anak perempuan ini punya model. Suami yang baik itu seperti ini, pacar yang baik itu seperti ini. Itu dia dapatkan dari
ayahnya. Demikian juga dengan seorang anak laki-laki dari ibunya. Bagaimana itu dia melihat contoh bagaimana seorang ini nih yang saya cari. Kualitas seorang istri yang Tuhan tunjukkan lewat mama saya. Walaupun nggak sempurna, tapi nilai-nilai itu yang dia bisa dapatkan. Itu yang paling utama kalau menurut saya dalam soal relasional. Ya. Kalau yang di atasnya lagi yaitu sama-sama. Tapi kalau saya boleh sarikan seperti pertanyaan Bapak, yaitu kalau menurut saya. Tambah lagi karena kita team up ya, team up gitu ya. Sama, saya cuma mau menambahkan selalu istri mendukung lewat cara ketika dia mengajarkan kepada anak perempuan, saya sebagai istri saya harus mendukung. Bukan merasa kayak kita lagi bersaing. Tidak, mendukung dalam arti kata, jadi dia akan menunjukkan tetapi bagian saya adalah meneguhkan apa yang bapaknya telah lakukan. Sama halnya dengan ketika saya ngomong dengan anak saya laki-laki, saya akan melakukan, menceritakan bagian suami saya meneguhkan kepada anak laki-laki itu. Jadi tetap team up, nggak bisa ini bagian ini kamu, ini bagian enggak. At the end adalah saling mendukung. Itu memang panggilan kita sebagai parents, sebagai orang tua tuh begitu. Karena Allah memberikan panggilan itu bukan untuk jalan sendiri. Jadi ketika kita mau berdampak buat anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, tetap team up itu penting. Ya, itu sih Pak. Thank you. Dan ini yang kami terus perjuangkan, kami belum melihat hasilnya. Karena Kirana masih 13, Rangga masih 16 gitu ya. Rangga bilang, tunggu 10 tahun lagi Dedi, ya 10 tahun lagi dia bilang. Ya saya tunggu lah 10 tahun apakah dia cari pasangan seperti mamanya. Kalau saya tanya, misalnya saya lihat dari contoh kami di Yayasan Unika, anaknya Bu Ane cari pasangan hidupnya, istrinya mirip banget sama Bu Ane. Gitu ya, itu contoh ya, salah satu yang kami lihat, saya nggak tahu yang lain. Mungkin kalau mau diselidiki, mau disurvei, mungkin ada ya. Kita lihat nih anak cari pacar kok mirip sih sama mamanya, itu ya laki-laki atau itu dan itu yang kita bisa lihat. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum saya closing. Oke, Pak Rusti silakan. Ya. Mungkin ada juga para orang tua yang merasa sudah terlambat. Jadi harusnya dari kecil bangun keintiman, tahu-tahu anak sudah 12 tahun, 13 tahun dengan komunitas masing-masing. Orang tua merasa ya udahlah, udah terlambat. Nah, apakah ada tips-tips untuk bagaimanapun orang tua harus punya peran itu dan bagaimana membangun sesuatu yang kelihatannya sudah terlambat ini? Ya, kira-kira mungkin tipsnya seperti apa? Karena mungkin juga ya udahlah biarin aja lah, udah masanya udah lewat lah gitu. Ya, kami pernah dapat pertanyaan ini juga ya beberapa waktu yang lalu. Yang pasti jangan menyerah, nggak pernah ada kata terlambat, itu benar. Yang ada adalah perlu kerja keras, pasti. Itu satu ya, nggak ada kata terlambat. Tuhan selalu memberi anugerah, Tuhan selalu memberi kesempatan. Masalahnya kita mau nggak manfaatkan masa penuh kesempatan itu. Pak Dodi Buyani pernah bawakan saya yakin. Masa penuh kesempatan. Ya, mungkin TKST udah lewat, remaja udah lewat, masih ada pemuda yang adult masih selama anak itu masih sama dengan kita. Nah tips praktisnya adalah memang harus kerja lebih keras. Bagaimana ayah mau mulai membangun hubungan, satu rekonsiliasi dulu dengan anak. Mungkin kalau perlu kita bilang, sorry ya, selama ini papa terlalu sibuk seperti ini. Yuk kita mulai lagi yuk. Cara praktisnya bagaimana? Mulai deketin, mulai cari tahu, mama bantu. Apa sih hobi anak perempuan kita, hobi anak laki-laki kita. Gitu ya, kita bisa masuk dari situ. Ya, hobi nonton, ya udah kita duduk diam aja nonton di sebelah dia walaupun kita kagak ini ya. Ajak dia pergi, sekedar pergi beri barang yang dia suka. Papa temenin kamu yuk. Kamu mau beli apa? Buku pelajaran? Mau beli ini, temenin. Nah di situ mulai ngobrol yang biasa aja, nggak usah ini dulu, ngobrol yang santai-santai, yang biasa-biasa. Tahu nggak kamu ada kasus ini loh, ada yang disuruh sujud dan gonggong-gonggong itu loh, ya gitu mungkin ya. Itu bisa masuk dari kejadian sehari-hari dan sebagainya, ngobrol. Nggak gampang, tapi masalahnya mau nggak. Kalau mau pasti ada jalan.
Pasti ada hal-hal praktis ya. Saya mungkin nggak bisa memberikan itu, mungkin terkait dengan konteks masing-masing. Bapak Ibu yang tahu bagaimana anak remaja Anda gitu ya. Aduh anak saya udah bandel banget deh, udah nggak bisa deh. Anak saya udah lewat nggak bisa deh. Percaya, doakan. Tuhan pasti akan buka jalan ya. Silakan istriku. Nambahin terus ya. Enggak, saya teringat aja ada sepasang orang tua yang saya lupa tahun lalu atau kapan ya. Kami sempat wawancara. Kenapa mau masuk Sahabat Kristus? Ya, kami wawancara. Anaknya itu jadi satu di remaja, satu lagi di SD gitu ya. Jadi dia mau masuknya yang SD gitu. Karena yang remaja itu kan dia udah ikut KTB di orang tua remaja, saya tahu. Tapi anaknya belum ke datang persekutuan. Dia bilang dia merasa anaknya susah sekali. Anaknya susah sekali. Jadi dia merasa mendidik anak itu susah sekali intinya. Jadi saya melihat orang tua ini mau belajar. Karena ini dua orang tua ini karakternya cukup keras ya, dua-duanya ya. Tapi saya menangkap dari pembicaraan kami dia mau belajar. Jadi Bapak Ibu tahu apa yang mereka lakukan untuk membangun relasinya dengan anak remaja yang sudah katanya susah itu ya. Jadi dia Jumat ikut KTB orang tua remaja, setiap minggu ya, Jumat ikut KTB untuk yang remaja biar belajar bagaimana menghadapi anak remaja. Sabtu pagi dia KTB untuk belajar menghadapi anaknya yang masih kecil, kelas 3. Seminggu 2 kali dia harus datang ke GPMRI untuk belajar. Artinya dia sadar sesadar-sadarnya. Nggak bisa mengubah anak kalau orang tuanya nggak mau berubah. Orang tuanya dulu harus belajar. Jadi orang tuanya itu memaksakan diri, macet-macet, datang, komit mau belajar. Dan saya melihat perkembangannya, saya sih nggak melihat perkembangan anak ya, karena anaknya yang remaja masih tetap belum datang ke persekutuan remaja. Tetapi anaknya yang perempuan sudah masuk SK. Dan orang tua ini mulai kelihatan, saya mulai lihat ada perkembangan. Cara dia feedback ketika kita KTB bagaimana, ketika dia menyerap, ketika dia melakukan, mulai ada sedikit kelihatan. Artinya dia coba menerapkan apa yang dia belajar. Jadi tidak ada kata terlambat, selama ada waktu, ada kesempatan, ayo maju, berjuang terus ya untuk itu. Dan satu lagi, gereja juga bisa memberikan fasilitas, mengadakan acara-acara yang tadi saya bilang tadi, Father and Son, Father and Daughter, Mother and Son, Mother and Daughter, dan sebagainya. Ya, bagaimana memfasilitasi mungkin anak-anak yang seperti sudah terlambat, parent and pre-teens, parent and teens, dinner, dengan sekedar dinner aja ngobrol, itu bisa mulai merekatkan relasi gitu ya. Oke, saya rasa waktunya sudah 8:30 ya, saya akan wrap up. Inilah kesimpulannya. Mari kita terus memberikan dampak supaya kasih Allah terus nampak. Jadi dari 6 ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin satu hal saja yang bisa dibawa pulang malam hari ini. Bagaimana dengan dasar kita parenting, apakah Injil Kristus? Bagaimana kita memberikan rasa aman di dalam keluarga kita? Bagaimana relasi mama dengan anak laki-laki, papa dengan anak perempuan? Dan awareness terus dibangun, intimacy orang tua perlu terus dibangun. Kerjakan panggilan kita sebagai sebuah tim di dalam komunitas gitu ya. Memang gak gampang, mari kita percayakan hasilnya kepada Tuhan. Bagian kita hanya mengerjakan, mengusahakan. Apa yang kita tabur gak akan sia-sia. Yang penting anak-anak tahu mereka harus kemana ketika menghadapi tantangan, kesulitan hidup. Tuhan Yesus ada di sana, orang tua mereka selalu hadir dalam hidup mereka. Boleh saya minta tolong mainkan satu potongan lagu, telah kulihat kebaikanmu. Ya, kita akan sama-sama merasakan bahwa nggak akan pernah mudah, ya. Tetapi anugerah dan kekuatan Tuhan akan selalu ada selama kita tetap setia mengandalkan Bapa kita, parenting expert kita, ya. Kami bukan expert, kami tetap belajar, masih banyak perlu belajar. Ya, tapi yang expert adalah Bapa kita. Yang kita mulai melihat kebaikannya, bukan? Yang nggak pernah habis di hidup kita. Dan kita akan berjuang. Refnya saja kita mau naikkan bersama-sama. Karena anugerah Tuhan selalu cukup buat kita. Kita aminkan pujian ini. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Mau gak kita berjuang bersama-sama? Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, inilah doa kami, jadikan kami setia menjadi orang tua yang memuridkan anak-anak kami. Kami mau Tuhan ketika kami bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan berkata, hai hambaku yang setia, kamu telah setia menjalankan panggilan sebagai orang tua. Kiranya kami boleh sebagai satu tim yang Tuhan pertemukan sebagai suami istri di dalam mendidik anak-anak kami. Walaupun malam hari ini kami belajar bagaimana ayah kepada anak perempuan, mama kepada anak laki-laki. Tapi kami percaya kami harus mengasihi semua anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan memberikan panggilan itu kepada kami sebagai orang tua. Kami mau mengerjakannya dengan setia dan taat kepadamu. Dan kami mau mempertemukan yang terutama anak kami kepada Kristus. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh melihat mereka bertumbuh di dalam Kristus sebagaimana kami juga bertumbuh dalam Kristus. Kami tahu Tuhan membesarkan anak-anak tidak muda dalam pergumulan mereka, di dalam pertumbuhan mereka dari anak-anak sampai remaja sampai dewasa nanti. Tapi kami percaya anak adalah titipan Tuhan. Tuhan memberikan, Tuhan akan memampukan kami menjalankan panggilan ini. Kami terus berdoa untuk gereja di tempat ini, untuk hamba-hamba Tuhan, majelis pengurus yang mengusahakan komunitas, mengusahakan pembinaan, dan setiap jemaat boleh bertumbuh, belajar di dalam mendidik, memuridkan anak-anak mereka. Berkatilah setiap orang tua di tempat ini Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka boleh menyadari Tuhan ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, kiranya Tuhan yang akan menyertai perjalanan kami pulang di tengah situasi yang hujan ini. Kami boleh tiba di rumah dan kembali lagi dengan keluarga kami bersama-sama berbakti, beribadah, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan. Ya, terima kasih buat Pak Bunhau dan Bu Bella yang sudah berbagi dengan kami ya. Saya percaya kita juga bisa sebagai orang tua yang masih terus berproses, kita berjuang bersama-sama, jangan pernah menyerah karena ada anugerah Tuhan. Ya, Bodi Bocem itu mengatakan Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Karena Tuhan menemui kita di sini sekarang juga. Tuhan hadir untuk menopang dan menolong kita. Jadi baik Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan ya yang lain boleh diajukan kepada kami para hamba Tuhan. Kami siap untuk membantu. Kalau Bapak dan Ibu butuh juga konselor, kami juga bisa siapkan. Ya. Jadi kita berjuang bersama. Kalau ada persoalan kita berbagi. Nanti kita cari solusinya sehingga kita boleh menang bersama ya. Baik, kita akan selesai pada hari ini dan kita Desember tidak ada, Januari juga tidak ada, kita akan Fed at Home kembali di bulan Februari. Oke? Jadi apa yang sudah kita dengarkan, kita renungkan lagi, mari kita coba terapkan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Step ya, selangkah demi selangkah pasti Tuhan memimpin. Oke? Dan bagi seorang ayah sering-seringlah dekat dengan anak. Kalau saya itu selalu memeluk anak saya dan mencium keningnya. Sehingga anak saya umur sekarang 13-14 tahun. Tapi waktu di mall yang perempuan kalau saya gandeng masih mau. Ya. Kalau di sekolah saya jemput, saya sering gandeng mereka, rangkul mereka. Mereka mau di depan teman-temannya. Itu.
Ya karena saya biasakan begitu dan kemarin mereka nanti ini ulang tahun tanggal 17 dan tanggal 18 kami berikan mereka hadiah, kami bilang apa? Mereka bilang terima kasih, peluk dulu papa mama. Jadi kami biasakan begitu supaya karena bagi saya itu luar biasa sentuhan itu. Ya tanda kasih yang tidak kelihatan tapi sangat tokcer bagi anak-anak. Mereka dikasihi, diterima melalui pelukan kita itu. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu hadir bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan berkati, sampai bertemu di kemudian hari. Ya, bulan Februari tahun depan. Oke.